Sobat 3D dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat sebuah meja, yang dimana gambarnya kita cari dulu di Google ya. Cari meja. Nah, kita cari yang simple-simple aja dulu biar teman-teman semua gampang mengikutinya. Nah, ini aja. Ini meja jati, kita download sebagai contoh. Oke, save image. Kita save di download. Oke. Nah, setelah kita download, kita buka filenya. Ini sebagai contoh kita aja ya. Nggak harus seperti ini juga. Nah, setelah itu kita buka aplikasi 3D Max-nya. Meja jati @gmail ya. Sambil menunggu ini terbuka, kita lihat dulu. Jadi ini meja 4 kaki, yang dimana ketebalannya ini kira-kira kalau saya lihat sih ini 5 kali 5 cm. Alas atasnya itu mungkin ini 18 kali ya, 18 mili. Oke. Nah, aplikasinya sudah terbuka. Pertama-tama kita membuat sisi kakinya dulu. Nah, kita pilih di sini, kita pilih box. Belum ya, sorry. Sambil kita tunggu, kita close aja ini, kita close. Kita buat box dulu. Nah, ini jadi saya jelaskan sedikit ya. Ini ada 4 kolom nih. 1, 2, 3, 4. Di sini tampak atasnya, di sini tampak depannya, di sini tampak sampingnya. Nah, di sini tampak perspektifnya. Jadi biar kelihatan 3 dimensinya itu di sini. Nah, untuk gampangnya kita pakai di top aja dulu, di tampak atas ya. Kita buat kotak box, terus kita naikkan. Nah, kita buat aja dulu. Nanti kita sesuaikan aja ukurannya nanti di modifier. Nah, ini kan sudah ada nih kotak ini. Nah, tadi itu yang kita pilih di posisi ini, modifier. Terus kita rubah ukurannya. Prediksi saya tadi itu sekitar mungkin ukurannya itu 5 kali 5. Nah, kita lihat kembali di gambarnya. Nah, sepertinya agak kurusan, agak gemukan lagi sedikit ya. Kita pakai 6 kali 6 aja. 6 kali 6. Nah, tinggi 60 cm. Nah, habis itu kan ada 4 kakinya. Nah, kita buat menjadi 4 kaki. Nah, ada banyak cara membuat menggandakan atau mengcloning gambar yang kita mau cloning. Misalnya kita tindih shift, terus kita tarik, kita drag ke posisi yang kita mau, misalnya di sini. Nah, ada tulisan copy, instance, reference. Nah, copy ini kita mengcopy saja, tapi kita bisa rubah ukurannya tanpa merubah yang lainnya. Nah, sementara pilihan instan, ketika kita ubah yang satunya pasti akan ngikut. Nah, karena ini kakinya sama persis, jadi kita pakai instan aja. Jadi ketika ada perubahan-perubahan, kita cuma rubah satu, semuanya akan ngikut. Nah, saya pakai instan, terus saya ketik OK. Nah, jaraknya itu misalnya ini satu kotak wire-nya ini, dia biasanya itu 10 kali 10. Nah, biasa saya pakai 10 kali 10. Nah, kalau kita lihat lagi gambarnya, mungkin lebarnya ini semeter 20, satu modul triplex ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 1 meteran. Nah, ini 1 meter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, jarak antara kaki satu dan kaki lainnya itu 10. Nah, terus cara kedua, kita bisa klik kanan, terus kita pilih clone. Nah, kan sama kan pilihannya, ada clone, copy, reference. Kita intrans aja. Oke, sudah ada ya. Ini sudah tercopy ya teman-teman.
tinggal tarik aja. Nah, jadi kakinya menjadi 4. Terus kita geser ke 60. 1 2 3 4 5 6. Nah, 60. Nah, kita sudah memiliki kaki meja terdiri dari 4 kaki. Oke. Nah, setelah itu teman-teman kita bisa buat alas atasnya. Seperti yang pertama tadi. Kita pilih box, terus kita gambar, kita tekan, tahan, terus tarik, lepas, terus kita lepas kliknya, kita goyang sedikit, dia akan naik. Jadi kotaknya itu kita bikin kotak dulu, terus untuk tingginya kita lepas, baru kita goyangkan, dia akan naik sendiri. Nah, nanti coba di rumah aja sendiri, pasti akan tahu. Oke, kita klik sembarang aja, kita rubah seperti biasa. Modul triplex itu 122 244. Untuk menghemat bahan kita pakainya 120 aja, biar nggak membuang bahan. Jadi kita bisa buat 2 meja. Nah, terus tadi lebarnya itu 60, kita pakai 75 aja. Nah, oke, posisi atasnya dia nggak sama rata, kita ratakan saja. Sepertinya kita kasih 80 aja lebarnya. Nah, ya kan. Nah, terus kita angkat nih alas mejanya, kita naikkan ke atas sesuai ini. Naikkan, jadi alas mejanya. Nah, ketebalannya itu biasanya sih ketebalan triplex itu 3, 6, 9, 12, 18. Nah, untuk kekuatannya kita pakai yang 12 mili cukup, saya rasa 1,2 mili. Nah, tipis sih, atau 1,8 aja ya, 1,8. Oke, 1,8 jadi. Nah, terus saya lihat dari gambarnya ini ada kekuatan di samping-sampingnya. Nah, ini gampang sih, kita tinggal copy, kita copy, shift, drag. Nah, cuma ini kan agak panjang, jadi kita mainkan aja ukurannya. Kita kasih sorry, saya harusnya pilihnya copy. Nah, terus kita panjangin, kita kasih tengah, kita panjangin. Oke, sampai pas. Belum pas. Oke, kita panjangin lagi. Oke, tenakan mungkin sekitar begini. Terus tingginya kita turunin sesuai 7. Oke. Nah, terus kita copy ke sebelah. Nah, oke teman-teman, sudah paham sejauh ini. Jadi kita sudah punya kaki. Nah, untuk lebarnya sama juga, sama persis. Kita tarik, kita pilih copy, tinggi 7, lebarnya 60. Tadi kita pakai 60, kita lebihin 1 ya, supaya nggak ada celah. Kita tarik sesuai anunya. Nah, oke. Terus kita copy ke sisi lainnya. Nah, kita paskan nih. Ini kan pas, kita pakai ini ya. Nah, jadilah meja. Dan meja ini kan belum ada tekstur kayunya. Ini meja ini kita bisa jadikan dia tekstur kayu, bisa jadikan meja besi, bisa menjadikan meja plastik, meja kaca, sesuai material yang kita akan masukkan ke dalam objek ini. Nah, kalau dilihat dari gambar yang kita contohi, kita lihatnya itu kayu, meja kayu ya.
Jadi kita akan mencari material kayu. Nah, material kayu itu berupa gambar aja, berupa gambar JPEG, gambar PNG, gambar statis ya. Biasanya saya pakai FreePic aja biar gampang. Tapi FreePic ada yang berbayar, ada enggak. Jadi kita cari yang gratisan aja. Nah, kita tinggal ketik wood. Oke. Nah, sudah muncul nih macam-macam kayu, material-material kayu. Jadi sesuai teman-teman aja sukanya kayunya dalam bentuk apa. Apakah kayu oak, kayu standar. Nah, sesuaiin aja dengan kesukaan teman-teman. Nah, ini kalau saya rasa sih ini lumayan ya. Tekstur kayunya lebih keluar. Ya kita download aja seperti biasa, free download. Nah, sambil nunggu kita kembali lagi ke 3D-nya. Nah, untuk memasukkan material kita harus menggunakan material editor. Kita bisa pilih ini atau kita bisa pencet M aja. Nah, ini material editornya sudah muncul. Nah, ini ada 24 objek material ya. Nah, ininya saya biasa ganti karena kita pakai renderan V-Ray. Jadi kita ganti physical material jadi V-Ray. Nah, ini V-Ray. Terus kita pilih material MTL, V-Ray material. Nah, nanti pelan-pelan saya akan berikan tutorial untuk mengatur material ya. Untuk saat ini saya kasih standar dulu karena kita contohnya meja, jadi kita kasihnya yang standar-standar aja dulu. Nah, di diffuse ini warna mejanya kita bisa menggunakan warna meja kayu. Nah, ini kan berubah kan teman-teman. Nah, coklat. Nah, cuman kan ini kita mau pakai tekstur kayu, jadi teman-teman pilih di kotak sampingnya akan membuka tab lagi. Nah, di sini kita pilih bitmap. Setelah pilih bitmap, kita pilih yang telah kita download tadi, kayu ini, background kayu. Oke, kita klik, kita open. Nah, materialnya akan berubah menjadi kayu. Nah, kayu ini kita lihat ini, kita perbesar. Nah, material ini kan tidak ada glossy-glossinya, dia bukan juga doff, bukan juga glossy. Jadi kalau kalian mau membuat dia menjadi salah satu material yang glossy atau mengkilap, kalian berikan reflection. Nah, kalian posisikan reflectionnya itu di posisi warna putih. Nah, kalau warna semakin putih dia semakin, nah nih kalian lihat, semakin memantulkan bayangan yang ada di sekitar mereka. Nah, oke. Setelah itu kalian turunkan aja glossiness-nya biar dia enggak terlalu mengkilat sekali seperti plastik ya. Jadi turunin aja seolah-olah dia dicat pelitur atau pernis ya. Oke. Kita kembali, kita close. Nah, setelah jadi materialnya, kita tinggal tarik ke media atau objek yang kita mau berikan material, misalnya ke atasnya. Nah, sudah jadi kayu kan atasnya. Terus kakinya. Nah, kakinya lagi. Atau kalau bagusnya kita blok aja semua, terus kita berikan material selection. Oke. Nah, jadi semua materialnya itu akan berubah menjadi kayu seperti yang kita download. Cuman ini kayunya agak berantakan ya teman-teman, materialnya dia terstrek atau tertarik, orang Makassar bilangnya gimpe. Nah, kita perbesar dulu biar kelihatan. Nah, kelihatan kan teman-teman. Nah, kita atur kayunya biar dia sesuai proporsionalnya. Kita pilih UV map, kita pilih box. Nah, kita mainkan seratnya. Nah, ini kayaknya terlalu ketinggian. Nah, kita harus lebarkan nih. Nah, ini juga kita lebarkan. Nah, jadi mirip kayu beneran. Nah,
Oke. Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman, ketika kita mau merender kita harus berikan dia lampu. Nah, lampu ini kalian pilih di sini ada ikonnya berlogo lampu, tulisannya light. Terus kita ganti jadi V-Ray karena kita menrendernya pakai V-Ray. Terus pilih V-Ray light. Nah, drag aja di tempat yang kalian mau kasih lampu. Nah, ini kita naikkan, kan lampu kan biasanya di atas. Nah, lampunya di atas, terus kita rubah settingannya karena 30, coba saya coba 30 ya. Kita coba kita render. Oke, sorry ya agak lambat karena komputernya belum di upgrade. Nah, ini dia. Wah, terang sekali saudara-saudara. Kita close stop, kita atur dulu, kayaknya mau diatur ini. Kita pakai yang ini 1080 saja karena tadi terang sekali. Karena biasanya sih saya biasa kasih lantai ya, lantai itu ada di V-Ray, terus ada plan. Kita pakai lantainya kita ubah jadi putih. Nah, kita coba turunin sedikit tadi cahayanya agak terang ya. Mana tadi V-Ray-nya, lampunya. Kita klik dulu lampu, kita aktifkan dulu lampunya, terus kita rubah 30 jadi 5 mungkin ya. Option invisible, dia transparan. Oke. Nah, terus kita coba render. Nah, ini karena masih terang pasti akan silau, jadi kita turunin lagi jadi 3. Oke, kita render lagi, kita coba lagi. Nah, karena ini menurut saya masih terang, saya biasanya tarik ke atas. Semakin tinggi lampunya kan pasti semakin gelap. Nah, sudah sesuai. Kali ini kita sudah buat mejanya, sambil kita tunggu realnya. Nah, oke teman-teman, jadilah sebuah meja. Tapi bagusnya kasih objek di atas supaya dia lebih terlihat real. Kita buat aja yang sudah ada, tripod itu kayak teko ya. Nah, oke, teko ini tadi tripod, terus kita auto grid supaya dia otomatis berada di posisi atas. Nah, oke, kita taruh di tengah-tengah, terus kita copy. Oke, terus kita kecilin ini sebagai gelasnya. Kita hilangkan lidnya, atasnya kita hilangkan spotnya, jadilah dia gelas. Oke, kasih 2 gelasnya. Oke, kita putar sedikit biar supaya tidak terlalu dibuat-buat ya. Padahal ini dibuat. Oke, jadilah sebuah gelas dan teko. Nah, kita kasih material aluminium, mungkin gold, kayak di desa-desa kan ada gold. Bukan ini sih, sorry. Kita buat baru material V-Ray, terus kita custom, kita ambil yang sudah jadi aja ya. Sebenarnya kita bisa bikin materialnya, cuman karena kita mau yang mudah-mudah ya, tinggal yang jadi aja dulu. Nah, gelasnya oke, terus kita render deh, jadilah meja di atas gelas. Nih seberapa besarnya, nih kan tekonya itu tadi kan kita kasih dia efek glossy kayunya, material kayunya. Nah, ini lihat ada pentulan kan. Nah, kalau tadi kita kasih putih full,
tanpa kita kurangi glossiness-nya, dia akan seperti cermin. Kan aneh aja tuh meja seperti cermin. Jadi kita kurangi glossiness-nya, jadi seolah-olah dia ngebias aja bayangannya. Akhirnya jadi deh mejanya. Meja this is meja ala Bapak Rio. Ala tinta buku. Oke guys, sambil kita tunggu hasil rendernya. Ini rendernya masih ya berapa persen ini. Nah, tunggu saja dulu sampai selesai. Oke guys, tambah 2 torang guys. Nah, biar terlihat lebih real, jadi kita tunggu sampai selesai renderannya ya. Ya, ada yang menyanyi di belakang. Oke, sedikit lagi. Nanti kita percepat aja kalau memang teman-teman lama nunggunya, kita percepat aja. Jadi buat kalian yang ingin tutorial setelah ini, ya silakan ikuti terus channel saya ya. Oke, sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi. Kita hitung 3, 2, 1. Selesai. Oke. Jadilah sebuah meja. Lihat detailnya. Ini sebenarnya bisa lebih tajam ya kalau kalian rendernya sesuai settingan. Tadi saya pakai settingan 1080 saja. Jadi dia tidak terlalu tajam sih. Kalian bisa pakai 4K atau 6K atau 8K, 10K sesuai mau kalian. Nah, semakin tinggi resolusinya, semakin berat rendernya. Jadi sesuaikan juga speknya teman-teman. Karena komputer saya ini komputer baru, belum terupgrade RAM-nya, jadi saya pakai yang kecil-kecil aja. Yang penting sudah masuk ya teman-teman. Nah, lihat nih, kita perbandingkan. Nah, kita perkecil dulu di sini. Nah, ini dia mejanya. Nah, ini dia mejanya, dan ini meja yang kita download tadi. Hampir sama kan? Jadi ini yang tadi kita download. Nah, ini yang kita bikin. Nah, bisa seperti ini tergantung kayu yang kalian mau. Nah, kalau kalian mau kayunya agak coklat-coklat, tinggal download material kayu yang coklat-coklat. Mau hitam-hitam boleh. Nah, pada dasarnya kita menampilkan sebuah meja kayu. Nah, sudah. Sampai di sini dulu teman-teman, sampai ketemu di tutorial berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.